Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan ngeklik video ini ya. Baik Capricorn, ini pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Agustus 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Capricorn, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada Nine of Pentacles reverse, ada Two of Cup, kemudian ada Magician di sini ya. Berikut ada energi dari itu, dan kemudian ada di sini ya. Baiklah, kemudian ada energi dari The Moon, kemudian ada di sini. Berikut hadir energinya di sini, dan kemudian ada energinya di sini. Waduh, ini tuh kamu nampaknya masih agak-agak ragu, agak-agak bingung gitu ya. Jadi kayak kamu bisa on off gitu loh keinginannya kamu dengan seseorang ini. Misalnya sebentar kamu on, aku harus dengan dia, tapi sebentar kamu sudah jadi off pula gitu ya keinginan untuk bersama dengan dia. Jadi mari lihat, memang kondisinya kamu saat ini tuh tidak tenang gitu loh, tidak tenang. Ketika kamu mau dengan dia, datang rasa takut. Ketika kamu tidak mau sama dia, ada rasa gentar. Gitu-gitu kamunya ya, macam orang yang tidak berani untuk mengambil konsekuensi gitu loh. Karena kamu kayak lebih fokus kepada hal-hal jeleknya ya, hal-hal buruknya gitu loh. Dan kamu tentu ya, semua manusia pengen menghindarkan dari hal-hal yang buruk yang bisa kita alami kan. Nah, jadi kayaknya seperti itulah kondisi dirimu di saat ini ya. Di saat 14 hingga 21 bulan Agustus ini gitu loh ya. Jadi nampaknya Mari kamu banyak tersita ya waktunya kamu untuk memikirkan hubungan kalian, untuk merasakan hubungan ini gitu ya. Jadi seperti orang yang lagi tidak bisa kamu itu tuh ya untuk tenang gitu loh. Lagi tidak menentu kamunya di sini gitu loh ya. Ya nanti kalau aku mau sama dia, jangan-jangan dia akan mengkhianati aku lagi misalnya. Karena mari lihat, semacam kalian ini tuh punya trauma ya. Kalian punya trauma buruk tentang percintaan, entah itu dengan dia ataupun dengan yang lain. Atau memang kamu kayak yang pernah nih ngeprogram dirimu seolah-olah kayak kamu itu tuh pengen hidupnya itu tuh hidup single ya, kamu pengen hidup sendiri gitu. Jadi ada sempat program dari belief sistemnya kamu yang sedang bekerja di sini. Jadi makanya di situ tuh kamu kayak nggak tenang gitu loh. Walaupun dia baik sama kamu, walaupun dia menyenangkan, walaupun dia udah begini dan begitu ke kamu gitu ya, tapi nggak bisa kamu menikmati itu. Gitu loh. Sebab ada saja dari dalam dirimu ini tuh yang kayak mencegah dia. Jadi kayak kamu itu terbelah. Ada bagian dari dirimu yang menginginkan dengan dia, tapi kemudian ada bagian dari dirimu yang mencegah keinginan ini tuh bersama dengan dia ini tuh bisa terwujud nyata gitu ya. Mari lihat, jadi sangat tidak bisa kamu nikmati. Nah gitu kalau Mari nampak, apalagi kalau orang ini adalah orang yang pernah nyakitin hatinya kamu ya. Misalnya dia menyelingkuhi kamu ya, pernah menyelingkuhi kamu, pernah dia pokoknya berkhianat lah sama kamu, ngecurangin kamu misalnya gitu ya, dia kayak bikin kamu merugi gitu ya. Nah di sana jadi datang pun dia dengan sikap manisnya dia ke kamu, sudah kamu tidak percaya gitu, kamu nggak percaya lagi. Ingat kamu, aduh aku dulu sempat patah hati gara-gara dia, aku nggak mau lagi lah patah hati ini. Nah gitu ya. Jadi mau manisnya dia itu tuh macam jadi manis buatan gitu ya, atau manis yang bisa bikin kamu diabetes gitu ya. Bukan manis yang menggembirakan jadinya bagi kamu. Jangan-jangan aku ini sedang dia usahain masuk lagi nih ke jebakan Batman-nya dia.
Kayak gitu kamunya kan Capricorn di sana. Gitu. Jadi kayak sikap manis dia itu tuh justru bikin kamu curiga. Apa ini maksud dia nih? Itu, apa ini tujuannya dia ini? Akal bulus apa lagi nih yang mau dia lancarkan ke aku? Gitu loh, ya. Dia kemarin pernah ninggalin aku, kok tiba-tiba dia cilukba lagi, nongol lagi nih. Mau ngapain dia kali ini? Mau datang kemudian untuk pergi lagi. Ah, itu juga bisa tuh. Ya, mau datang kemudian pergi lagi. Ada apa? Gitu loh. Padahal dia sudah berapa waktu yang lalu dia menghindar misalnya. Atau mungkin kayak kamu tahu sepak terjangnya dia. Entah dia ini tuh playboy atau playgirl gitu ya. Jadi kayak ngapain ini si pemain ini datang ngedeketin aku gitu kamunya kan. Apa dia mau jadikan aku mangsa empuknya dia nih gitu kan. Wah nggak bisa. Padahal kamu kalau soal tertarik sama dia, oh tertarik banget kamu nih. Ya. Mari bilang ini sih kayak hubungan twin flame ya. Ini kayak hubungan twin flame. Dan kamu yang merasakan dampak dari twin flame ini. Energi twin flame ini kamu. Gitu. Ya. Kalau aku dengan dia gimana ya? Burukkah itu? Tapi kalau aku tidak dengan dia gimana pula ya? Jadi gitu. Stuck kamu. Mari lihat ya, stuck, muter-muter, nggak menentu jadinya kamunya ya. Energinya. Tapi walaupun demikian, mari lihat kamu gini, kamu nggak mau mengekspresikan apa yang terjadi dalam dirinya kamu di depan si seseorang ini. Kamu nggak mau, gitu loh. Ya, mungkin kamu kayak nggak mau ngerusak suasana, sebab dia lagi datang ke kamu dengan sikap yang manis. Gitu loh. Takut kamu nanti mungkin sikap manisnya dia itu tuh berubah menjadi galak dianya sama kamu gitu kan. Atau kamu takut melewatkan kesempatan baik ini dengan dia gitu ya. Jadi intuisi dan logikanya kamu bisa-bisa lagi tawuran ini ya. Kata Mari kamu terbelah. Intuisi bilang jangan misalnya, logika bilang iya saja gitu ya. Namun kamu dengan bijaksananya mari lihat, kamu ndak yang kayak tunjukin rasa takutnya kamu itu atau apapun itu yang sedang kamu alami itu tuh kamu nggak mau tunjukin. Kamu kayak bersikap seolah-olah kamu biasa-biasa aja gitu loh di hadapannya dia. Dia datang kamu sambut dia gitu ya. Di sana adalah sikap respeknya kamu. Kamu nggak lari, kamu nggak blokir dia, kamu nggak culas-culas ke dia, nggak. Kamu nggak mau kayak gitu. Gitu loh. Kamu dengan layak lah mari lihat memperlakukan dirinya. Gitu ya. Dia chatting ya kamu balas, dia nelfon ya kamu jawab gitu-gitu kan. Dia nongol depannya kamu nggak pakai acara lari gitu ya, kamu nggak pakai acara ngasih jurus 1001 trik gitu ya untuk menghilang gitu, enggak. Oh ya ada apa misalnya kamu di sana ya, datang dia ngunjungin kamu ya, kamu ayo makan, aku tadi masak apa, gitu-gitulah. Pokoknya kamu tetap ramah, tetap nice, gitu ya. Nggak kamu tunjukin ekspresi seolah-olah kamu sedang ketemu sama Gondoruo gitu kan. Nggak gitu kamu ya. Di sana, ya. Jadi sembari kamu kayak tawuran dalam dirimu, ya, kamunya itu tuh tetaplah bersikap pantes-pantes aja ya di depan si seseorang ini. Nah kemudian kalau dilihat seseorang ini, nampaknya dia ini tuh kayak tidak mau ditolak ya kedatangannya dia dalam hidupnya kamu. Gitu, keberadaannya dia dalam hidupnya kamu itu tuh dia kayaknya nggak mau tolak. Dan orang ini tuh macamnya mari lihat, pinter dia gitu ya, mau ngambil hatinya kamu, gitu ya kan. Nanti kamu memang bisa nih kelepek-kelepek ini sama dia. Gitu ya, karena kok kayaknya tahu aja dia gitu. Tahu aja dia kapan deketin kamu, apa yang harus dia omongin, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia beri. Kayaknya dia tahu aja gitu loh. Karena memang orang ini tuh pengen banget sama kamu, pengen banget.
namun gini nih, mari lihat. Orang ini bisa aja mau jadikan kamu sebagai pelariannya dia ini. Gitu ya. Dia ini pun dalam kondisi tidak baik-baik saja ini. Dan dia berharap ketika dengan kamu bisa menjadi orang yang dia andalkan ya. Untuk membuat hidupnya dia tuh kembali baik-baik saja. Misalnya, ini orang lagi punya masalah tentang uang. Ya. Atau ini orang yang lagi punya masalah tentang patah hati. Nah, seperti itu. Seperti itu. Tolong. Jadi memang mari bilang ini kok agaknya kurang-kurang tulus ini. Ada udang di balik batu. Gitu ya. Ini orang memang takut ditolak sama kamu, takut ditinggalkan sama kamu. Gitu. Makanya dia itu tuh nanti aktif dia nih sama kamu ya. Aktif banget, kayak meyakinkan kamu itu tuh untuk kamu membuka diri ke dia. Gitu loh. Kamu adalah targetnya dia, kamu adalah goalnya dia. Gitu ya. Karena dari kamu pasti dia dapat benefit lah. Setidaknya benefitnya dia membuat hidup dia tuh baik-baik saja. Itu. Ada kepentingan di sini ya. Ada kepentingan dari dia ini tuh ke kamu. Mari bilang ini tuh belum tulus ini. Itu. Udah memang ya sih beberapa tuh kalau dia patah hati dia tuh hanya mau jadikan kamu sebagai selingannya dia aja ini. Biar rasa patah hati itu tuh nggak sakit-sakit banget gitu loh. Dan ya harus hati-hati juga lah ya dengan orang ini ya. Harus. Nggak bisa dipercaya karena belum tulus itu tadi. Nanti kamu bisa-bisa aja nih dijadikan sebagai orang ketiga. Selingan tadi kayak kata Mari. Itulah ya. Kayaknya sisi traumatisnya kamu ini tuh harus kamu sembuhkan deh. Soalnya kamu udah kayak narik-narik orang yang kemudian menyadarkan kamu tentang traumanya kamu nih. Udah saatnya kamu merilis trauma-traumanya kamu ya. Supaya kamu tidak diuji coba dengan kehadiran orang yang bisa mematahkan hatinya kamu kembali. Gitu ya. Atau ya itu, memang ini hubungannya twin flame. Twin flame. Tapi ya orang dalam hubungan twin flame itu tuh biasanya memang kita tuh diajak juga ya untuk ngebersihin karmanya kita gitu ya. Nah di sana untuk naik tingkat spiritualnya kita gitu tuh ya, merilis apa-apa yang tidak lagi relevan untuk kemajuan hidup kita tuh ke depan sana. Maka itu dihadirkan twin flame itu tuh salah satunya gitu tuh ya. Jadi semacam ya memang di sini tuh bukan yang ngerjain kamu ya, habis-habisan mau ngerjain kamu, memang bukan. Mari juga harus jujur ya, Mari nggak boleh juga lah menilai dia jelek banget kalau dia tidak jelek kayak gitu ya. Ya gimana tuh, orang yang sedang kesusahan pasti kan akan mencari jalan keluar ya. Kayak gimana kesusahan itu tuh selesai gitu loh. Nah jadi kesusahannya dia itu tuh diharapkan ya tuntas dengan kamu. Tuntas melalui hubungan bersama dengan kamu. Jadi kalau ekonomi dia lagi hancur, biar ekonomi dia bisa balik lagi, atau ekonominya dia tuh kebutuhan hidupnya dia itu tuh tidak terbengkalai karena mungkin dia bisa mengandalkan minjem duit muka, misalnya ya, misal contoh aja ini ya. Di sana atau minta biar kamu modalin atau kamu dulu yang nge-backup biaya sehari-harinya dia misalnya karena dia lagi kondisi tidak sanggup misalnya, atau tadi patah hati sebagai pengobat hatinya dia. Nah itu fungsinya kamu dilihat oleh si seseorang ini gitu loh ya. Tapi memang bisa-bisa ini hubungannya hanya akan temporer. Dia manis seperti ini, dia baik seperti ini, boleh-boleh hanya akan temporer ya. Setidaknya 50-50 lah di sana. Terutama bagi kalian yang baru-baru aja ya terhubung dengan orang ini, baru-baru aja deket sama orang ini
ya. Jadi 50-50, dia bisa hanya akan mempermainkan kamu saja, atau kemudian dia bisa akan serius. Nah, kalau kamu memang butuh kejelasan, bolehlah ya, bolehlah kalau kamu punya rezeki yang berlebih gitu ya, bolehlah kamu lakukan personal reading. Entah ke siapapun itu tarot reader yang kamu rasa bisa memberikan gambaran kepada kamu. Lihat apa yang terjadi di depan kalau kamu menerima kehadiran seseorang ini, kira-kiranya begitu gambarannya, itu kan. Biar kamu jangan repot kayak gini ya, pecah dalam dirimu, sebagian mau dia, sebagian nggak mau dia, ada rasa takutnya tapi rasa inginnya juga ada. Biar selesai gitu kegundahannya kamu, kalau kamu berkenan gitu ya. Nah, tapi kalau kamu mau sabar ya, semogalah pembacaan berikutnya energi ini kembali tertarik ya, jadi bisa kita lihat step-stepnya ya, gambaran-gambaran ke depannya kayak gimana ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalau untuk saat ini tuh kamu membuka diri ya, kalau saran jangka pendeknya ya, nggak ada salahnya memang kamu membuka diri, karena chance-nya 50-50 tadi kan. 50 dia hanya mempermainkan kamu, kemudian 50% lagi dia bisa aja yang tadinya punya niatan belum tulus akhirnya menjadi tulus, kan bisa aja. Jadi barangkali ya membuka diri, sekedar membuka diri gitu ya, sekedar menikmati gitulah ya. Sekedar menikmati ya. Sebagai sahabat aja dulu gitu lah, sebagai teman aja dulu gitu loh, dibawa ringan, dibawa santai gitu loh ya, untuk jangka pendeknya gitu loh ya. Nah, nggak usah dulu kayak ngelihat dia itu tuh langsung harus memutuskan apakah kamu mau jadi pacarnya dia atau tidak, apakah kamu mau kembali lagi dengan dia, rekonsiliasi lagi dengan dia atau tidak. Nggak usah dulu ke sana. Lihat dia hanya sebatas sebagai temen gitu loh, tidak lebih, tanpa ada embel-embel alasan-alasan mau kayak gimana kamunya ke dia, walaupun dia manis sama kamu, walaupun dia mesra sama kamu, tapi lihat aja bahwa oh itu hanya perbuatan nice sewajarnya gitu loh. Misalnya jangan tempatkan dulu dirimu dalam posisi kamu harus memutuskan akan seperti apa, akan bagaimana gitu ya, kalau kamu tidak mau personal reading gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Capricorn, hadir energi dari Virgo, ada Cancer, masuk energi Pisces, energi dari Taurus, energi dari Virgo Capricorn. Ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Nah, terus ada energi dari Scorpio di sini, masuk energi dari Aries, dan kemudian energi dari Libra dan Gemini hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.